Halo guys, welcome to my channel. Ketemu lagi di channelnya saya Ani Family 467. Oke guys, sekarang kita lanjut alur ceritanya ya. Dan alur cerita ini alur yang terakhir ya. Gak usah terlalu panjang guys, nanti kalau terlalu panjang disebut tersanjung. Kayak komenan siapa yang kemarin itu. Jadi alur ceritanya kalian sudah lihat mungkin pas 1, part 3, part 5 dan sampai sekarang tuh part 8 yang part terakhir ya, nggak usah terlalu panjang. Dan hari ini saya mau bikin video yang singkat, padat, jelas ya, yang akurat. Oke, jadi lanjut yang kemarin itu kan pada akhirnya kita saling memaafkan. Terus saya punya teman-temannya si saran aja mendingan nikah siri aja. Memang saya sama suami itu sudah saling mencintai dan memang kendalanya di ekonomi ya, di ekonomi. Dan jadi salah satunya saya disaranin untuk nikah agama dulu. Dan bagaimana sih proses nikah agama di Taiwan? Proses nikah agama di Taiwan sih gampang, nggak ribet-ribet banget ya, simple gitu. Dan yang salah satunya sebenarnya kan kayak saya minta doa restu sama keluarga saya. Tadi sih keluarga tuh kurang setuju, jadi mending suruh pulang, suruh ngurus surat langsung saja seperti itu. Berhubung masa pandemi belum selesai dan pas waktu itu di Taiwan juga level pertama, terus juga di Taiwan juga belum buka, pada akhirnya keluarga saya ya sudah di situ aja untuk melaksanakan pernikahan agama. Terus bagaimana sih cara ngomong sama suami? Ya jujur ya, waktu itu pas saya mau ngomong sama suami itu keder, karena orang Taiwan tuh aneh-aneh ya, nikah ini ya. Yes, memang seperti ini itu kan. Akhirnya saya pun harus cari orang yang bisa ngomong bahasa Mandarin tentang agama gitu loh. Nah, saya sudah sempat cari sana sini, nggak ada, semuanya kebanyakan bahasa Indonesia. Akhirnya saya punya temen tuh pernah nikah agama sih. Temanku pernah nikah agama tuh Indonesia sama Indonesia. Dan mereka pun pas nikah ya pakai beliau gitu. Dan beliau tuh namanya Pak Imam tersebut dari Masjid Chungli ya, Masjid Chungli. Beliau tuh seorang imam masjid dan kebetulan banget beliau tuh ngomongnya bahasa Mandarin, nggak bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia tuh nggak bisa, hanya sedikit-sedikit aja yang paling penting-penting saja seperti itu. Dan akhirnya saya minta nomor teleponnya Pak Imam, saya ngomong sama Pak Imam. Saya ngomong sama Pak Imamnya itu ya yang saya bisa aja, karena jujur saya juga tidak bisa menjelaskan tentang agama Islam pakai bahasa Mandarin, itu kurang fasih lah seperti itu. Tapi Pak Imam sendiri mengerti. Dan habis itu saya hanya tak suruh ngomong sama suami tentang pernikahan agama ini untuk apa, gunanya untuk apa, tak suruh jelasin sama suami. Akhirnya Pak Imam tersebut minta nomor teleponnya dari suami, terus dijelasin sama Pak Imam sendiri, itu dijelasin ini gitu. Dan alhamdulillah suami memahami dan mau, dan semuanya itu pasien sama saya. Dan saya pun juga pasrahkan sama Pak Imam sendiri, karena saya kalau disuruh cari wali cari saksi nggak bisa ya, nggak bisa dari wali, nggak bisa, karena saya jujur saya juga nggak punya teman. Terus di waktu acara pernikahan itu memang nggak hari Sabtu nggak hari Minggu tuh nggak. Jadi saya nikah agama ini juga cari hari untuk saya sama suami seperti itu kan. Nah akhirnya harinya juga nggak ada Sabtu hari Minggu, dan Pak Imam sendiri bilang tidak boleh ada acara makan-makan, tumpeng dan lainnya, karena di Taiwan waktu itu masa pandemi level 1, jadi memang nggak boleh ada acara makan di luar. Terus akhirnya saya pastiin aja sama Pak Imam yang cari saksi, 2 saksi, dan
intinya saya pas aja Pak sama Imam, intinya saya aja sama suami datang aja apa yang dibawa seperti itu. Ini singkat saja, yang penting sah di mata Allah seperti itu. Nah, habis itu kan saya sudah mengeluarkan hari ini, pasnya hari keluarga itu, kalian tahu nggak, saya itu ya pas di waktu ijab itu saya nggak bisa nangis sama sekali. Saya merasa ya senang aja gitu loh, sudah sah di mata Allah gitu. Tapi yang bikin nangis itu, saya pas di keluarga saya tuh bikin nasi kotak, dan itu ada kasih nama saya dan suami saya. Dan di situ pun saya langsung nangisnya tuh ya terharu banget ya, alhamdulillah. Bagi saya tuh kemarin tuh saya bertengkar hebat sama suami, dan akhirnya tuh sekarang menjadi suami saya gitu, sah dalam agama jadi suami saya. Ini tuh ngimpi nggak sih ya gitu, tuh nangis, rasanya tuh nangis betul banget. Kalau pas ijabnya saya nggak nangis sama sekali, yang menangis malah siapa tuh namanya, keluarga saya, kakak saya. Ya mungkin kakak saya, nah saya juga ikut nangis, jangan mungkin kakak saya kan kasihan banget ya, ya intinya kasihan lah, kalau jadi ikut nangis, menangis lagi. Jadi seperti itu guys. Prosesnya gampang banget, nggak susah banget, nggak gampang banget. Dan Pak Imam sendiri bilang sama suami sebelum mau nikah kan suami harus masuk Islam, dan ini surat mu'alafnya yang ada Islam. Kalian mesti tanya suami, Mbak udah sunat belum? Alhamdulillah suami saya tuh sudah sunat sejak katanya umur 28 tuh sudah sunat ya. Kenapa? Ya intinya udah sunat lah, dia orangnya bersih, maksudnya cara ngomongnya lebih bersih kalau dipotong seperti itu. Di sunat tuh lebih bersih, untuk membersihkan seperti itu, berikan anunya gitu. Jadi suami saya tuh orang seperti itu, dia bersih gitu. Dan ini surat mu'alafnya. Surat mu'alafnya di sini tuh dikasih namanya sih Luliwe. Terus tak kasih nama Muhammad ya, sebagai abangnya Islam kan Muhammad Luliwe gitu. Muhammad Luliwe gitu. Ini kertas mu'alafnya. Waktu pas nikahnya bulan 5 tanggal 19 tahun 2021 ya, nih. Dan alhamdulillah, dan sertifikat surat nikahnya seperti ini ya. Ini suami saya dan ini saya. Suami saya tuh senang banget, sampai udah bikin paspor, udah menyiapin segalanya guys. Dan ini ya di Masjid Longkang ya, masjid nggak kelihatan ya guys. Ini Masjid Longkang ya, di Chongli ya, di Masjid Chongli. Ini maharnya ditulis 2000. Nih namanya Luliwe, yang keduanya saya Nur Ani ya. Jadi pas nikah tahun 2001 bulan 5 tanggal 19. Nih. Sudah diketok palu, sah dalam agama, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi kisahnya seperti itu, prosesnya seperti itu ya. Proses nikah agama di Taiwan nggak ribet banget, gampang simpel lah ya. Terus ya mudah-mudahan saya sama suami langgeng sampai kakek nenek. Dan memori ini saya simpan di dalam video ini, saya simpan di dalam YouTube, biar nanti ya kalau sudah tua atau cucu-cucu kita nanti bisa lihat, oh perjalanannya saya sama suami saya itu seperti itu gitu loh. Ya, jadi seperti itu guys alur ceritanya ya. Saya ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu menonton alur cerita saya ya. Ya, pertama kenal sama suami, kencan pertama, kencan kedua, dan di waktu suami gulung tikar, menemani suami 0 sampai sukses. Nah disitulah perjalanannya saya.
yang mudah-mudahan barokah buat keluarga saya dan barokah buat keluarga suami saya sendiri. Dan mudah-mudahan saya sama suami bisa secepatnya pulang untuk ngurus surat pernikahan resmi Taiwan dan Indonesia. Dan juga kemarin banyak yang komen seperti ini, Mbak Ani kok masih kerja kok. Intinya seperti ini. Jadi jujur saya tuh mau pulang tapi saya tuh masih kasihan sama pasien ya, karena majikannya jujur baik banget sih sama saya. Pas saya nikah agama aja saya dapat hombanya tuh 2 kali lipat gaji saya guys. Lumayan, alhamdulillah. Uang tuh saya tabung ya untuk masa depan nanti, untuk ngurus surat nanti lagi juga. Dan tabungannya saya pun juga belum banyak ya, masih sedikit. Dan saya tuh sebelum nikah atau sebelum ngurus surat itu saya pengen kerja dulu, karena saya masih pengen cita-cita membantu keluarga ya. Jadi saya tuh sebelum nikah tuh pengennya membantu keluarga dulu. Nanti kalau sudah selesai, setidaknya bisa bantu sedikit lah, jadi bisa ngurus keluarga tuh enak gitu loh guys, nggak beban gitu bikin saya gitu loh. Jadi intinya kan kita masih kerja di sini dan masih bisa ketemu sama suami seperti itu gitu. Santai, tapi walaupun santai tapi insya Allah pasti seperti itu loh. Nah seperti itu guys ya. Oke, sekian aja video dari saya. Terima kasih banget buat kalian yang sudah selalu menonton video saya awal sampai akhir. Thank you for watching. Cus, bye bye.